Seekor tapir yang hanya mencari makan berakhir menjadi santapan. Yang membuat publik makin geram bukan cuma nasib satwa langka itu, tetapi juga sikap para pelaku yang terekam kamera dengan ekspresi penuh tantangan. Kini, dua orang masih diburu aparat, sementara wajah pria berbaju hijau yang viral di media sosial menjadi simbol dari sebuah tragedi yang mengguncang nurani banyak orang. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di kawasan Register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung. Sore itu, seekor tapir atau Tapirus indicus terlihat berjalan perlahan di tepi jalan. Satwa langka yang berstatus dilindungi ini diduga keluar dari habitatnya karena mencari sumber makanan. Bagi para pengendara yang melintas, kemunculan tapir merupakan pemandangan yang sangat jarang terjadi. Banyak yang memperlambat kendaraan, mengabadikan momen tersebut melalui kamera ponsel. Bahkan, merasa beruntung bisa melihat langsung salah satu satwa paling langka di Indonesia. Tapir itu tidak menunjukkan perilaku agresif. Ia hanya berjalan pelan, lalu masuk ke area perkebunan singkong di sekitar lokasi. Langka loh lewat hewan indahan. Hewan langka ini. Nyasar berarti. Kan dia ya. Dari kebun jelasnya Om. Cepat. Aja coba. Aja cepat. Dari mana tadi? Dari sini, belakang. Ada tapir ya. Betul bermobil bagaimana tadi? Iya. Udah nggak kuat lari lagi, dia udah kena tombak dia. Iya. Kan udah keluar. Namun siapa sangka, beberapa jam setelah video kemunculannya beredar luas, media sosial justru dipenuhi rekaman lain yang jauh lebih menyedihkan. Satwa yang sebelumnya membuat banyak orang kagum itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Yang paling menyita perhatian publik adalah sosok pria berbaju hijau yang terlihat berdiri di dekat bangkai tapir sambil mengacungkan jari tengah ke arah kamera. Gestur tersebut langsung memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan. Iki terno. Iki Rian, iki terno. Tahu. Nanti nyampe sini udah habis, jumlah nggak kebagian. Nanti Siapa yang mau makan ini? Banyak warganet menilai ekspresi tersebut seolah menunjukkan rasa bangga, bukan penyesalan. Foto dan potongan videonya pun menyebar luas, membuat wajah pria itu menjadi salah satu yang paling dicari setelah polisi memastikan identitasnya telah dikantongi. Belakangan diketahui, pria berbaju hijau itu bukan satu-satunya pelaku. Polisi mengungkap bahwa aksi tersebut dilakukan secara bersama-sama. 4 orang berinisial WC, TS, dan MPA telah diamankan. Sementara 2 orang lainnya, yakni WG dan MSR, masih masuk dalam daftar pencarian dan terus diburu aparat. Reaksi publik pun terus berdatangan. Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin satwa yang jelas-jelas dilindungi negara justru diperlakukan seperti itu. Komentar bernada kecewa hingga marah membanjiri media sosial. Ada yang menuliskan, SDM rendah, geragas banget, kasihan tapir yang malang. Komentar lain berbunyi, masih banyak pilihan makanan. Kenapa justru satwa langka yang dijadikan sasaran? Tak sedikit pula yang menganggap peristiwa ini menjadi cerminan masih rendahnya kesadaran menjaga kelestarian alam. Lalu bagaimana sebenarnya kronologi kejadian ini? Menurut hasil penyelidikan kepolisian, peristiwa bermula ketika seseorang memberitahu bahwa seekor tapir masuk ke area perkebunan singkong. Alih-alih melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam,
Sejumlah orang justru mendatangi lokasi sambil membawa berbagai alat. Di lokasi itulah pengejaran terhadap satwa tersebut terjadi. Polisi menyebut WG diduga menjadi orang pertama yang melukai tapir menggunakan tombak. Setelah itu, beberapa pelaku lain ikut melakukan tindakan serupa hingga satwa tersebut kehilangan kemampuan untuk melarikan diri. Dalam kondisi sudah tidak berdaya, penyidik menduga MSR menjadi orang yang berperan sebagai eksekutor utama. Setelah itu, tubuh tapir dibagi menjadi beberapa bagian, yang membuat publik semakin terkejut. Sebagian daging satwa dilindungi itu diduga sempat dimasak menjadi hidangan rica-rica. Saat polisi melakukan penggerbekan, petugas menemukan sisa daging, kulit, tulang, serta peralatan yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut sebagai barang bukti. Kapolres Mesuji, Muhammad Firdaus menegaskan bahwa identitas seluruh pelaku telah diketahui. 4 orang sudah diamankan, sementara 2 lainnya masih dalam pengejaran. Pihak kepolisian juga mengimbau kedua buronan agar segera menyerahkan diri untuk menjalani proses hukum. Kasus ini bukan hanya menyangkut tindakan terhadap seekor satwa, tetapi juga menyangkut perlindungan ekosistem. Tapir merupakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang karena populasinya terus mengalami penurunan akibat hilangnya habitat dan berbagai ancaman lainnya. Karena itu, para pelaku dijerat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ancaman pidana yang menanti pun tidak ringan. Tragedi di Mesuji ini menjadi pengingat bahwa ketika satwa liar keluar dari habitatnya, mereka belum tentu datang untuk mengganggu manusia. Seringkali, mereka hanya sedang berusaha bertahan hidup di tengah ruang hidup yang semakin sempit. Kini masyarakat menunggu langkah tegas aparat untuk menangkap 2 pelaku yang masih buron. Banyak yang berharap kasus ini menjadi efek jera, sekaligus menjadi pelajaran bahwa satwa dilindungi bukan untuk diburu, apalagi dijadikan konsumsi. Menurut kalian, hukuman seperti apa yang paling pantas diberikan kepada pelaku perburuan satwa dilindungi agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau beli lainnya ada oleh. Oh, beli. Kalau nanti adanya ya, Bu ya. Halo. Ini, itu datangnya. Apa nampaknya? Jamnya. Ada plastik nggak? Plastik. Ini masak toh? Ada tulangnya nggak, Mbak? Selain kulit? Ambil dicacai toh. Iki, kan? Ikan. Budi. Iku sih ada semutnya bener. Yo, iku ya, bener. Makanya suket berarti dia untuk semut lah.